terus-terusan seperti ini, saya bisa dipecat nanti. Sini sih. Ada apa sih? Bokap saya. Aduh, kalau dia tahu saya bolos kuliah, aduh, dia pasti nyap-nyap nih. Sorry ya udah ngagetin kamu. Bibi? Bibi, ngapain kamu sama anak ini? Habis jalan-jalan, Om. Ndra, kenalin ini Om saya. Ayo, Om antar pulang. Ndra, lepasin ini Om saya. Ndra. Aduh. Om, nggak apa-apa, Om? Enggak. Ya, Om. Udah, Ndra, sabar, Ndra. Ya, nanti saya ke tempat kamu, oke? Kasih ya. Saya ingatkan lagi, mulai saat ini jangan biarkan Feby bergaul dengan anak yang tidak jelas masa depannya itu. Ya, saya pulang dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Ya. Oh, kunci ketinggalan di meja. Biar saya ambil. Pak, ini Pak, ini buat Bapak. Terima kasih, Den. Supaya Aden dapat rezeki, semoga Aden panjang umurnya, Den. Terima kasih, Den. Sama-sama Pak, selamat makan. Ya, terima kasih, Den. Nah, mimpi sayangnya. Oh, terima kasih.
Kemana aja kamu seharian? Kamu tahu, Nadia panik gara-gara kamu bilang kamu mau nyari Mukhtar. Kenapa dia harus panik? Seharusnya dia senang dong. Karena saya mau mengatasi masalah dia terhadap Mukhtar. Indra, ya. Mulai sekarang, mulai saat ini, mulai detik ini, jangan bikin urusan sama Mukhtar. Jangan pernah kamu sentuh dia. Ya. Saya nggak mau loh, Indra. Kamu bikin perkara kayak dulu lagi. Saya yang handle masalah ini dengan cara saya. Oke? Saya udah minta bantuan pengacara. Ya. Silahkan. Saya juga udah nggak mau berurusan dengan dia lagi. Bagaimana keadaan papi saya? Dokter bilang kondisinya kritis. Udah lapor polisi? Sudah. Tadi mereka datang ke sini. Lalu polisinya bilang apa? Menurut analisa sementara, kasusnya adalah perampokan. Saya nggak yakin. Apa maksud kamu? Tadi waktu ditelepon Anda mengatakan papi saya dipukul orang di depan rumah Anda. Kalau memang ini perampokan, kenapa kejadiannya di rumah Anda? Jadi kamu menuduh saya kerjasama dengan perampok itu? Bukan itu maksud saya. Anda terlalu dekat dengan papi saya. Mungkin suami Anda tidak peduli karena dia di luar negeri. Mungkin juga dia sudah punya pacar di sana. Kamu jangan bicara sembarangan. Jangan pura-pura suci. Saya yakin ini pasti perbuatan pacar Anda yang cemburu melihat kedekatan Anda dengan papi saya. Cukup. Saya tidak suka omongan kamu. Tapi kamu memetik buah apa yang dia sudah tanam. Sudah banyak perempuan yang sudah jadi korban papi kamu. Mungkin ini cara Tuhan untuk menghentikannya. Seharusnya kamu berdoa sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa papi kamu. Omong kosong. Saya tidak suka papi saya difitnah. Saya bicara kenyataan. Yang akan jadi korban terakhir papi kamu adalah Nadia. Perempuan yang kamu inginkan jadi istri. Nadia dulu itu pernah kerja di kantor. Papi kamu tertarik sama dia. Dan papi kamu pernah akan memperkosa Nadia, tapi gagal. Dan belakangan papi kamu memfitnahnya dengan tuduhan menggelapkan uang. Dengan tujuan supaya Nadia takut dan menyerahkan diri pada papi kamu. Kalau kamu tidak percaya, silakan cari Nadia. Dino, bagaimana keadaan bapak kamu, Dino? Papi belum sadar, Roma. Terus bagaimana kejadiannya? Tanyakan saja sama perempuan itu. Dia yang tahu semua kejadiannya. Halo, Feb. Ini Indra. Aduh, Indra, untung banget kamu telepon. Saya emang nungguin telepon kamu. Terus malam saya sama Mama panik, tahu nggak? Panik? Panik kenapa? Om Mukhtar diserang orang. Dia dibawa ke rumah sakit. Baru subuh-subuh tadi Mama pulang. Tapi kondisinya masih kritis, Indra. Kejadiannya gimana? Tadi malam, waktu Om Mukhtar mau pulang dari sini, dia lupa kalau kunci mobilnya ketinggalan di atas meja. Mama ngambilin ke dalam. Nah, waktu itulah dia diserang sama orang. Dan diduga juga sama polisi kalau ini adalah sebuah perampokan. Soalnya dompetnya Om Mukhtar tuh hilang. Dan Om Mukhtar itu juga diduga mengenali wajah perampoknya. Soalnya dia diserang dari depan, Dra. Kasihan. Tapi kita masih bisa tetap ketemu kan? Jangan sekarang-sekarang ya, Dra. Loh, memangnya kenapa? Gara-gara Om Mukhtar, Mama ngelarang saya untuk ketemu sama kamu. Ini juga kalau ketahuan saya telepon-teleponan sama kamu, pasti Mama marah sama saya. Untung dia lagi tidur karena kecapean nungguin Om Mukhtar. Segitu berkuasanya dia terhadap kamu.
Sebenarnya dia saudara dari papa kamu atau dari mama kamu? Dia sih bukan om beneran, cuman jasanya itu besar banget sama orang tua saya, Ndra. Dia malah yang nyariin kerjaan papa saya di luar negeri. Jadi saya harap kamu bisa ngerti lah. Kelihatannya saya bisa bebas ketemu kamu setelah dia mati. Aduh, jangan ngomong gitu dong. Meskipun kita benci sama orang, tapi nggak baik ngomongin orang kayak gitu. Apalagi doain dia sampai mati kayak gitu. Dosa, Ndra. Sorry. Saya bukannya ngedoain dia mati. Tapi kalau dia mati, itu bukan karena doa saya. Oke? Tapi saya tetap nunggu kamu. Bye. Bye. Biar saya bantu. Gak usah, makasih. Vina, ini kayaknya semua sudah diatur sama yang di atas. Dari kemarin, saya heran kenapa perasaan saya, hati saya tuh ngotot maksa untuk saya belanja untuk keperluan renovasi interior kamar hotel tuh di sini. Walaupun banyak orang bilang nggak usah belanja di sini. Tapi mungkin ini hikmahnya, ini maknanya. Saya yakin Tuhan memang mengatur untuk kita bertemu, Vina. Saya tidak tertarik dengan dongeng kamu. Vina, ini bukan Vina. Ini bukan dongeng, Vina. Ini adalah salah satu cara saya untuk saya bilang kalau saya masih sayang, tertarik, dan saya cinta sama kamu. Saya nggak akan pernah rela kalau kita berpisah hanya karena kesalahpahaman. Hei. Kamu kemana aja sih? Saya milih-milih belanjaan, kamu malah menghilang. Belanja untuk keperluan hotel penting untuk masa depan saya. Tapi Vina, sangat penting untuk saat ini dan masa depan saya. Saya utamakan Vina. Siska, tolong kamu jelaskan sama Nona Manis ini, apa sih yang sebenarnya terjadi dalam malam selamatan itu? Vina. Siska, saya mohon kamu belanja sendirian aja ya. Saya akuin saya memang kurang profesional dalam pekerjaan saya. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, Vina itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam hidup saya. Ya udah deh, terserah kamu. Thanks. Vina, buka pintunya, Vina. 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 Tunggu, Vina. Vina. Vina, tunggu. Dengar dulu. Pak. Ini masalah rumah tangga. Istri saya sedang marah. Ya. Dengar penjelasan saya dulu dong, Vina. Kamu apa-apaan sih? Arya, Akhirnya kamu ingat juga nama saya. Kamu nggak malu diliatin orang begini? Apapun akan saya lakukan selama kamu nggak mau berbicara baik-baik sama saya. Kalau kamu, oke. Kalau kamu merasa terganggu dengan sikap saya, kamu tabrak saya aja. Lebih baik saya mati daripada saya hidup tanpa kamu. Tahu sama aja. Mendingan sekarang kamu masuk mobil sebelum semua orang di sini ngeliatin kita. Masuk ke mobil sekarang. Saya nyetir. Mana kunci? Lebih baik saya nyetir daripada kamu bawa saya ke kantor polisi atau ke rumah sakit jiwa. Emang kamu gila?
bawa saya kemana sih? Ke tahapan berikutnya untuk mempersiapkan masa depan. Udah deh, kamu nggak usah ngomong teka-teki kayak gitu, saya pusing. Mental saya udah capek ngadepin kamu belakangan ini. Oke. Kalau kamu cukup capek mental, kamu rebahkan senderan kursi kamu. Pejamkan mata kamu. Sebentar lagi teka-teki itu pasti akan terjawab. Arya, sebenarnya kamu maunya apa sih? Untuk keselamatan penumpang. Penumpang dilarang berbicara sama pengemudi. Ini bagusnya pakai bunga kering. Jadi begitu kotor, gampang dibersihkan. Jadi kelihatan seperti baru lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gen, apa kabar? Apa kabar tante? Baik. Ayo, duduk. Iya, Silakan, ayo. Aduh, maaf ya waktu kamu di rumah sakit tante nggak bisa besuk. Abis kamu lagi salah paham sama Arya. Makanya, Ma, Vina saya bajak ke sini. Sekalian kami menyelesaikan permasalahan di antara kami. Tapi saya juga minta sama Mama, Papa, untuk melamar Vina ke orang tuanya. Wah, selamat ya Vin ya. Terus kapan nih si Arya ngelamar kamu secara pribadi? Sebenarnya Arya belum melamar, tapi baru pengumuman aja. Tepatnya 2 menit sebelum saya masuk rumah ini. Loh, ya? Kok tumben? Kamu kan bukan tipe orang yang suka mengambil keputusan secara mendadak gitu ya? Ya, ini bukan keputusan yang mendadak. Saya sudah berpikir puluhan, ratusan, mungkin ribuan kali. Tapi kalau ucapan saya tadi kamu anggap cuma sebagai pengumuman, bukan lamaran. Gimana kalau saya lamar kamu sekarang di depan ibu saya dan adik saya, depan keluarga saya? Maukah kamu menjadi istri saya dalam keadaan susah dan senang? Jawab, Vin. Saya nggak tahu harus bilang apa. Ya, bilang aja, saya mau jadi istri kamu. Saya nggak tahu harus ngomong apa sekarang, bener. Vin, jangan dengerin omongan Arya. Kalau tante jadi kamu, tante juga gengsi ditodong begitu. Gak apa-apa. Anggap aja masalah kita sudah selesai. Tinggal Mama sama Papa datang ke orang tua Vina untuk ngelamarin Vina. Kalau kamu berjanji mau bertanggung jawab, Mama sama Papa nggak akan keberatan. Saya janji. Sumpah demi Allah. Jangan minta backing Mama lagi dong. Thanks. Berarti satu masalah saya sudah selesai. Tinggal bagaimana caranya saya meyakinkan papa kamu sebelum orang tua saya datang melamar kamu. Hai. Sorry, tadi saya terpaksa tinggalin kamu belanja sendirian. Nggak apa-apa. Terus gimana tadi? Saya udah melamar dia di depan mama saya. Dan saya minta mama sama papa saya untuk melamar dia di depan orang tuanya. Wah, pasti kamu senang sekali dong. Selamat ya, ya. Terima kasih. Saya justru yang harus ngucapin terima kasih karena saya dikasih kesempatan untuk bisa menjelaskan ke Vina. Kamu nggak perlu terima kasih sama saya. Itu gunanya sahabat. Sekali lagi terima kasih. Oke deh, saya mau mencocokkan daftar pesanan ini dengan barang-barang yang masuk. Oke. Oke.
gembira sekali. Masa sih? Kayaknya memang selalu begini deh. Vina, Papa sudah lama tidak melihat kamu senyum seperti ini. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Cerita dong. Ayo dong, cerita dong sama Papa. Pak, ntar aja deh setelah makan malam. Sekarang aja. Tapi Papa janji ya, Papa nggak akan marah. Loh, kenapa Papa harus marah kalau ada yang membahagiakan kamu? Tadi waktu saya ke mall, saya ketemu sama Arya. Tadi saya udah coba menghindar, Pak, tapi saya nggak bisa. Akhirnya dia mengajak saya ke rumahnya. Lalu? Lalu saya ketemu dengan ibunya, dan di depan saya dia meminta ke ibunya agar ibunya mau melamar saya ke Papa. Gini, Pak, apa yang terjadi cuma salah paham aja. Tadi waktu saya ke mall, saya juga ketemu dengan Siska karena mereka sedang membeli keperluan untuk hotel. Lalu kamu setuju dengan keinginan dia melamar kamu? Terus terang, Papa tidak terkesan sama sekali dengan apa yang kamu lakukan. Papa rasa kamu telah membuat keputusan yang keliru. Pak, jangan paksa Papa untuk mengikuti jalan pikiran kamu untuk melakukan kesalahan yang sama. tapi Pak... Halo? Ya, ini saya. Saya kangen sama kamu. Saya juga kangen banget sama kamu, sayang. Coba kamu sadar nggak? Udah berapa lama kita menyanyiakan waktu kita berdua. Tapi jangan takut, sayang. Kita harus tebus. Kita harus tebus dengan bulan madu yang panjang. Sebelum kamu lebih terbuai dengan mimpi-mimpi kamu, mendingan saya jelasin dulu deh ke kamu gimana reaksinya Papa waktu saya bilang tentang hubungan kita. Apa kamu nggak setuju kan? Papa sih nggak bilang gitu. Tapi dia bilang saya ngambil keputusan yang salah, yang keliru. Ya udah, biar saya yang jelaskan ke papa kamu tentang kesalahpahaman yang pernah terjadi di antara kita. Enggak. Kamu jangan datang dulu deh sekarang. Nanti aja, biar saya coba jelasin dulu ke Papa. Saya mau lihat dulu gimana reaksi Papa nanti. Oke. Tapi kita tetap bisa ketemu kan? Bye, sayang. Bye. Tadi malam mama kamu cerita, waktu Papa lagi tidur, kamu datang bersama Vina. Dan kamu minta Mama dan Papa untuk melamar Vina untuk kamu. Iya, betul, Pak. Ya, Papa tidak keberatan. Atur saja waktunya yang tepat. Oh, itu mungkin dari Vina. Bentar ya. Halo? Iya, saya sendiri. Dari siapa? Mbak Jenny, apa kabar, Mbak? Apa? Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak, udah kasih tahu. Dah. Dari siapa, Nadia? Itu tadi dari Jenny, Mah. Mantan teman kerja Nadia yang dulu. Dia tadi cerita kalau sekarang ini Mukhtar katanya lagi kritis gitu mah keadaannya. Jadi tadi malam katanya ada perampok yang mukul palanya Mukhtar pakai besi gitu, Mah. Saat ini salah satu beban masyarakat, selain kondisi ekonomi,
adalah tidak terjaminnya rasa aman. Itu bener banget deh, Pak. Soalnya sekarang ini penjahat tuh cuma gara-gara demi uang, mereka sampai nekat untuk ngebunuh orang lain, Pak. Nadia, kenapa sih kamu begitu simpatinya terhadap orang sebejat itu? Dari mana kau tahu dia bejat? Pak, nama seperti dia banyak beredar di jalanan. Sebejat-bejatnya Mokhtar, kita tetap nggak boleh main hakim sendiri. Siapapun yang memukulnya, itu namanya melanggar hukum. Tahu nggak, kalau polisi sampai menangkap siapa pelakunya, pasti polisi akan menyeret penjara. Sorry, dunia kita berbeda. Bahasa kita juga tidak sama. Menurut saya, orang yang menghancurkan iblis pantas diberi julukan sebagai malaikat, bukan dicela sebagai bajingan. Ada apa lagi? Kamu masih mau ngebelain Mukhtar bajingan itu? Yang saya mau tanya sama kamu, semalam kamu ada di mana? Kamu menuduh saya yang memukul Mukhtar? Temannya Nadia bilang dia dirampok sama orang. Kamu jangan menuduh saya seperti itu dong. Perampokan itu bisa aja cuman kedok untuk menyesatkan polisi dalam pelacakannya. Yang saya mau tanya sama kamu, dan saya minta kamu jawab dengan jujur. Apakah kamu yang melakukannya? Saya sih kepengennya seperti itu. Tapi sayang, udah keduluan sama orang lain. Saya juga berharap orang lain yang melakukannya. Karena kamu tahu, apabila polisi berhasil menangkap pelakunya, hukumannya bisa sangat berat. Kamu tahu nggak, Ra? Tadi Nadia bilang sama saya, menurut polisi, Mokhtar melihat wajah pelakunya karena dia dipukul dari depan. Sekarang polisi sedang menunggu Mokhtar sadar untuk mendapatkan identitas pelakunya. Saya juga berharap orang lain yang melakukannya. Karena kamu tahu, apabila polisi berhasil menangkap pelakunya, hukumannya bisa sangat berat. Tadi Nadia bilang sama saya, menurut polisi, Mokhtar melihat wajah pelakunya karena dia dipukul dari depan. Halo? Halo, Feb. Ini Indra. Mama kamu ada di rumah? Enggak, Indra. Mama lagi di rumah sakit nungguin Om Mukhtar. Feb, ada sesuatu yang penting yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Iya, sekarang. Di mana aja terserah kamu. Yang penting jangan banyak orang. Ya, oke? Oke, bye. Bye. Makan siangnya sudah siap, ya? Udah, tinggal ditaruh di meja aja. Taruh saja sekarang. Karena Papa juga mau buru-buru pergi lagi. Oh. Sebelum Papa lupa, nanti sore kamu jangan kemana-mana. Papa mau ada tamu antara 3 atau 5 orang. Oh. Ya? Itulah ceritanya tentang kenapa saya harus membenci Mukhtar dan sampai harus memukul dia segala. Saya mengambil dompet Mukhtar hanya untuk mengelabui polisi. Dan uang yang ada dalam dompet itu semuanya saya kasih pada pengemis yang mangkal di perapatan rumah kamu.
Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya dia. Dia masih ada di sana kok. Dompetnya saya buang di tempat sampah dekat sana. Feb, saya bukan penjahat. Saya hanya memilih jalan saya sendiri untuk menciptakan keadilan terhadap bajingan seperti Mukhtar yang bisa membeli hukum dengan uangnya. Saya ceritakan ini semua sama kamu karena saya nggak mau membohongi kamu. Saya sayang kamu. Saya sadar, cepat atau lambat, polisi akan menangkap saya dan saya akan masuk penjara. Feb, anggaplah ini pertemuan kita yang terakhir. Sejalan dengan waktu, kamu harus belajar melupakan saya. Karena saya bukan orang yang pantas buat kamu. Saya gak bisa ngelupain kamu. Kamu adalah cinta pertama saya. Dan cinta terakhir saya, Andra. Saya tahu hubungan Om Mukhtar sama Mama. Dan kalau polisi menangkap kamu, saya akan bilang kalau saya benci sama Mukhtar yang sudah merayu mama saya dan mengkhianati papa saya. Dan saya minta sama kamu untuk membunuh Mukhtar. Kamu ini ngomong apa sih, Feb? Kalau kamu di penjara, saya juga mau di penjara sama kamu. Kita ngejalanin hukuman sama-sama ya. Dan kalau kita sudah keluar, kita menikah. Datang ke sini nggak bilang dulu sih, Tan? Memangnya papa kamu nggak bilang? Enggak. Papa kamu yang minta tante ke sini. Oh, yuk. Ayo, silakan lah. Silakan, Tan, silakan duduk. Ya. Nat, silakan. Ya. Sebentar saya mau ke belakang. Ya. Silakan. Mama merhatiin gak sih kalau Vina tuh kayaknya gugup banget ya? Mama juga heran. Apa jangan-jangan kita diundang ke sini supaya Pak Yuda bisa ngomong sama Mama supaya Arya nggak melanjutkan hubungannya sama Vina? Mungkin nggak, Ma? Mungkin aja. Maaf saya terlambat. Silakan. Terima kasih. Kami juga baru nyampe kok, Om. Oh ya. Saya minta maaf karena suami saya nggak bisa datang karena kurang enak badan. Saya sudah tahu. Barusan saya telepon ke rumah untuk mengecek apakah Anda jadi datang. Pak Darmawan yang terima. Sudah ketemu Vina? Vina lagi buat minuman, Om. Oh. Ya, sejak seorang anak masih kecil sampai remaja, sering membuat kita bingung. Ulah perilaku mereka yang kadang-kadang aneh bagi kita. Dan kita berharap setelah mereka dewasa, mereka tidak lagi membuat kita pusing. Tapi harapan itu kadang-kadang tidak terwujud. Pak, baru datang? Iya. Silakan diminum loh, seadanya. Silakan. Bapak mau minum apa? Enggak usah. Kamu duduk saja sini. Barusan saya sudah banyak berbasa-basi. Saya rasa sekarang sebaiknya kita langsung saja ke pokok pembicaraan. Mencermati hubungan Vina dengan Arya, melihat perkembangan mereka berdua akhir-akhir ini, saya pribadi menganggap bahwa Arya
Maaf. Bahwa Arya adalah calon suami yang cocok untuk Vina. Oke, nanti saya akan coba cek lagi barang-barang yang masuk. Dan jangan lupa besok kiriman ya. Oke. Kamu harus kasih selamat ke saya. Kenapa? Kamu menang taruhan pertandingan bola ya? Kok kayaknya seneng banget sih? Papanya Vina menerima lamaran orang tua saya. Selamat ya. Terima kasih. Masuk. Maaf Pak, ada orang dari dekorasi interior mau ketemu sama Bapak. Oh iya. Yuk. Saya temuin dulu orang itu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Oke. Feb. Mama baru pulang dari rumah sakit, makanya saya buru-buru kesini mau ngasih tahu kamu tentang Om Mukhtar. Dia mulai sadar.